Sini ada ciri-ciri kedudukan, ciri-ciri fa'il. 1. Fi'il Ahmad Dudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi wa qalbana binuril hidayah. Kama nawal ardu binur syamsi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhas syahidin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan dengan rendah hati dan mengharap ridha Allah, saya akan membahas dan mengupas serta membedah kitab Fathul Qorib Takte versi Al-Miftah lil Ulum ini. Sebelum kami membedah dan membahas seputar kitab Fathul Qorib ini, alangkah indahnya jika para syahidin, para pemirsa untuk mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, like dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa kitab ini merupakan sebagai kitab penunjang dalam pembelajaran baca kitab dengan menggunakan metode Al-Miftah lil Ulum. Setelah hatam mempelajari metode Al-Miftah lil Ulum yang dibagi menjadi 4 jilid ini, maka murid atau santri diharuskan mempelajari kitab Fathul Qorib Takte ini. Kenapa harus menggunakan kitab Fathul Qorib Takte ini? Mungkin itu adalah sebuah pertanyaan yang melintas begitu saja. Ya, kenapa harus menggunakan kitab ini? Jawabannya, karena kitab ini merupakan kitab penunjang yang paling penting. Karena santri akan mempelajari ilmu yang didapat mulai dari jilid 1 sampai ke jilid 4 ke dalam kitab Fathul Qorib ini. Di dalam kitab ini sudah terdapat kedudukan i'rab. Artinya santri yang telah selesai mempelajari kitab Al-Miftah lil Ulum mulai dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, maka ia diharuskan untuk mempraktekkan dan mentransferkan ilmunya ke dalam kitab Fathul Qorib ini. Karena jika hanya teori saja tanpa ada praktek, maka akan sia-sia saja. Murid tidak akan bisa mengenal setiap kedudukan dalam kitab. Perlu diketahui bagi pengguna Al-Miftah dimanapun berada, bahwa murid atau santri yang telah menghatamkan jilid 4, maka ia diharuskan untuk mempelajari 2 kitab Fathul Qorib. Kitab yang pertama, kitab Fathul Qorib Takte ini. Apa itu takte? Takte adalah mempreteli atau mengkuliti lafaz demi lafaz sesuai kedudukan i'rabnya. Sedangkan di dalam kitab ini sudah ada takteannya, sudah terdapat kedudukan i'rabnya.
Jadi santri ataupun murid tidak usah bingung lagi. Jadi tidak bisa bingung. Bingung kenapa? Bingung dalam menentukan kedudukannya setiap lafaz demi lafaz. Karena di dalam kitab ini sudah terdapat kedudukan i'rabnya. Sedangkan kitab yang kedua adalah kitab Fathul Qorib Gundul atau kitab Fathul Qorib pada umumnya. Kalau orang-orang pesantren menyamakan kitab yang tidak ada harokat itu dinamakan dengan kitab Fathul Qorib atau dinamakan kitab Gundul. Lantas bagaimana cara belajar menggunakan dua kitab ini? Menggunakan dua kitab Fathul Qorib yang versi dilengkapi dengan metode kedudukan dengan versi Al-Miftah yang Gundul. Bagaimana cara mempraktekannya? Bagaimana cara menggunakan kedua kitab ini? Caranya adalah santri ataupun murid menghafalkan kedudukan i'rab yang ada di dalam kitab Fathul Qorib Takte ini. Setelah dirasa hafal, maka ia mengaplikasikan ke dalam kitab Fathul Qorib yang Gundul ini, dan begitu seterusnya. Dengan metode seperti ini, santri ataupun murid akan bisa mengetahui kedudukan i'rab lafaz demi lafaz dengan baik dan benar tentunya. Dan sekarang mari kita bedah kitab Fathul Qorib Takte versi Al-Miftah ini. Kitab ini diterbitkan oleh Sidogiri Penerbit, yaitu milik Pondok Pesantren Sidogiri. Cover depannya terdapat tulisan Fathul Qorib, dan di atasnya lagi ada tulisan versi Al-Miftah dilengkapi dengan kedudukan i'rabnya. Untuk ketebalannya ini lumayan tebal. Beralih ke halaman pertama. Di sini fasal Kitabu Ahkamit Taharati. Sudah terdapat kedudukan i'rabnya. Sedangkan untuk muqaddimah muallifnya ini tidak terdapat kedudukan i'rabnya. Ini bisa dilihat. Untuk tampilannya seperti ini kedudukan i'rabnya. Coba saya baca sedikit saja. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Ternyata selain terdapat kedudukan i'rabnya, rupanya kitab ini juga dilengkapi dengan harokat ya. Tapi harokat di sini tidak full satu lafaz, cuma sebagian saja. Contoh bima'na dhammi ini masdarun, sedangkan huruf akhirnya ro-nya ini tidak terdapat harokat, cuma dalnya saja, mas, mim dan dal. Sedangkan huruf akhirnya tidak terdapat harokat, jadi cuma sebagian, tidak full. Contohnya seperti ini, istatrada al-musannifu. Kita lanjut ke halaman berikutnya,
ini cuma sama seperti tampilan pertama, ada kedudukan i'rabnya, ada harokatnya. Tapi di dalam kitab ini yang kami suka yaitu space-nya lebar. Space-nya yang kanan dan kiri ini dirasa cukup untuk mencatat keterangan tambahan yang diberikan oleh guru. Terus kita beralih ke halaman berikutnya. Ini sama tampilannya seperti yang pertama. Terus kita beralih ke halaman yang terakhir. Di halaman terakhir ini terdapat tabel ukuran. Contoh di sini menurut ulama, 2 qollah itu menurut Imam Nawawi itu 55,9 cm dan seterusnya. Di halaman berikutnya terdapat ciri-ciri kedudukan. Di sini ada ciri-ciri kedudukan, ciri-ciri fa'il, 1 fi'il dan fa'il cocok dalam muzakkar dan muannasnya. Contoh qalat niswatun. Ada ciri-ciri naibul fa'il juga. Setelah itu di bawahnya terdapat catatan, yaitu catatan kaki, keterangan tambahan. Terus beralih ke halaman selanjutnya, terdapat ciri-ciri mubtada, ciri-ciri khobar. Di sini ada catatan kakinya juga. Terus di sini ada ciri-ciri naat. Terus di sini juga ciri-ciri badal. Selain ciri-ciri, kitab ini juga dilengkapi dengan simbol pego makna Jawa. Jadi bagi pemula pengguna Al-Miftah lil Ulum tidak akan merasa kesulitan dalam membaca kitab, karena kitab ini sudah dilengkapi dengan simbol pego makna Jawa. Subhanallah, menurut kami kitab ini merupakan kitab yang sangat berguna dan paling lengkap, komplit untuk memudahkan membaca kitab ala metode Al-Miftah lil Ulum. Hemat kami, kitab ini bukan hanya 3 in 1, tapi 5 in 1. Kedudukan i'rab, harokat, ciri-ciri kedudukan, catatan kaki, dan simbol pego makna Jawa. Jadi bukan 3 in 1, tapi 5 in 1. Subhanallah, sebuah gebrakan yang luar biasa dari Pondok Pesantren Sidogiri. Ya, alhamdulillah, dengan kemajuan yang seperti ini, mudah-mudahan apa yang dijuangkan, apa yang diusahakan oleh Pondok Pesantren Sidogiri ini berbuah kebagusan, menyebarkan kebaikan ke seluruh umat. Demikian dari kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.